Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo, yang saya hormati Al-Ustadz penceramah pembawa materi pada sore hari ini Bapak Hairudin. Beliau adalah pensiunan Kemenak dan sekarang ini aktivitas beliau adalah bagian dari pemberi materi dalam RRI Religi Pagi setiap hari di RRI Gorontalo. Yang kami hormati Ketua Harian dan seluruh jajaran Badan Pengurus Tamirul Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2 Gorontalo, bapak-bapak hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasanya jualah pada sore hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka ceramah agama. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai pada kita sekalian umatnya. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, teristimewa Kasih Binadik, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama kalam ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Helmi Kasim. Pada rekan dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi
telah kita dengarkan bersama kalam ilahi yang dibawakan oleh rekan kita Helmi Kasim pada rekan, disampaikan terima kasih. Bapak-bapak dari sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama arahan Kasih Adik Lapas kelas 2 Gorontalo. Dengan hormat para bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du, yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Hairudin yang hari ini akan berbagi ilmu dengan kita. Tentunya hari ini seperti sebelumnya ada kajian sedikit, baru ada nanti ada tanya jawab. Jadi silakan bapak-bapak untuk bertanya, nanti Pak Ustadz yang menjawab. Kemudian kami hormati Pak Ketua Harian, Pak Saiful, MC, segenap pengurus Badan Takmir Masjid, jamaah Masjid Al-Toba yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya singkat saja, agak cepat sedikit karena supaya pada saat sesi dialog tanya jawab waktunya lebih panjang. Namun ada hal penting yang perlu saya sampaikan, yaitu kami tadi kedatangan tamu dari Kejaksaan Negeri Limboto. Yang datang adalah Pak Kajari, kasih Pidum, kasih Intel ya sama timnya. Apa yang dilakukan di Lapas Gorontalo? Yang dilakukan di Lapas Gorontalo adalah mereka memperkenalkan satu aplikasi yang namanya Sikiko. Nah, Sikiko ini kemudian akan mempermudah bagi tahanan yang wilayah hukum itu ada di Kejaksaan Limboto, ya, ketika mau datang berkunjung sudah berada di sini bisa melakukan pendaftaran permintaan surat ke kejaksaan itu secara online. Jadi kasih tahu sama keluarga. Jadi di depan itu sudah ditempel ya satu barcode yang tinggal di scan di sana, akan terkoneksi dengan kejaksaan, nanti kejaksaan juga akan terkoneksi lagi dengan lapas, sehingga ini adalah kemudahan dari yang diberikan oleh kejaksaan kepada kita semua, khususnya Kejaksaan Negeri Limboto. Kota belum ada ya, baru Limboto, karena takutnya dari Limboto itu misalnya dari Tulangohula, Asparaga, ya paling ujung sana datang ke sini, langsung di sini tidak ada surat izin, kan mau balik lagi kejaksaan, nggak perlu, ada daftarnya online. Nanti kita akan terkoneksi. Nanti ke depan saya undang Pak Ilham untuk menjelaskan, karena Pak Ilham nanti jadi operator di Lapas Gorontalo. Saya kira mungkin itu dulu, mereka datang ke sini itu tujuannya untuk itu ya, sekedar untuk informasi ke bapak-bapak sekalian, dan ini sudah bisa dilakukan. Demikian dari saya, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan singkat kasih bidadik pada beliau disampaikan. Terima kasih bapak-bapak dari sekalian yang kami hormati. Selanjutnya kita ikuti kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh rekan kita Andre Dwiki Rahansa. Pada rekan dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kasih Benadik Lapas Lutuloko Korontalo, yang saya sebut nama beliau Bapak Kasih Lato, sarjana hukum, dan yang saya muliakan Al Ustadz penceramah pada sore hari ini, serta jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang cocok dijadikan motivasi untuk kita, yang cocok dijadikan penguat jiwa untuk kita, selebih-lebihnya untuk kita yang sedang rapuh, untuk kita yang sedang terpuruk. Contohnya seperti kita yang sedang menjalani proses hukuman ini, seakan-akan Allah itu tidak adil terhadap kita. Ayat tersebut terdapat di surat Yunus ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yazlimun nasa say'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi manusia dengan sedikit pun, akan tetapi manusia itu sendiri yang telah menzalimi dirinya sendiri. Dari ayat tersebut saya bisa ambil pengertiannya bahwasanya di dunia ini bukanlah tempat mencari keadilan. Dunia ini adalah tempat perlombaan. Berlomba-lomba siapa yang paling banyak bersabar, berlomba-lomba siapa yang paling banyak bersyukur, berlomba-lomba siapa yang paling banyak menebar kebaikan. Kalau kita mencari keadilan di dunia ini, maka kita akan merasa bahwasanya Allah tidak pernah adil terhadap kita, bahwasanya Allah telah zalim kepada kita. Padahal tidak seperti itu, teman-teman sekalian. Allah tidak pernah zalim pada siapapun, tapi ketidakrelaan hati kita terhadap takdir Allah, keirian hati kita terhadap kehidupan orang lain, itulah penyebabnya bahwa kita berpikir bahwasanya Allah telah zalim kepada kita. Ingatlah teman-teman, sehebat-hebatnya kita, setinggi-tingginya kedudukan kita, kita akan kalah terhadap takdir Allah. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kultum singkat yang disampaikan oleh rekan kita Adi Andre, dan pada rekan disampaikan terima kasih. Bapak-bapak diri sekalian, tiba kita pada acara inti pemaparan materi oleh penceramah Ustadz Bapak Hairudin dengan judul pembagian harta warisan, dan pada beliau dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat, kita banggakan bersama, kita muliakan Bapak Kasih Benadik, Bapak Haji Kasdin Lato, sarjana hukum. Mudah-mudahan kita doakan segera beliau naik haji bersama kita semua, insya Allah. Karena kalau Allah menghendaki tidak ada yang sulit, ya. Iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah berkata kun fayakun, semua di lapas ini naik haji, insya Allah. Tapi harus Allah yang bilang, ya.
Karena kalau cuma dukun yang bilang tidak jadi itu. Karena sekarang kata-kata ini banyak dipakai oleh dukun. Kun fayakun, hilang bohenya, tambah banyak bohenya. Ya kan? Nah, jadi tidak boleh, harus Allah yang menggunakan. Nabi Ibrahim dalam api terbakar atau tidak? Tidak kan? Malah merasa kedinginan. Nah itu. Akhirnya dia seperti dalam AC. Nah, Nabi Yunus dalam ikan harusnya mati tuh, tapi tidak, karena dia baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Jadi bapak-bapak baca terus itu ayat, insya Allah cepat keluar. Iya betul ini, karena Nabi Yunus kan. Tapi nanti percaya, kalau tidak percaya susah ya. Apalagi kira-kira? Ya, Nabi Musa kan, depan laut, belakang Fir'aun, maju mati, mundur mailate, mati semua kan? Tinggal apa yang mau pakai? Ya Allah, bagaimana ini? Tidak ada jalan keluar ini ya Allah, ya kan? Pukul tongkatmu Musa, pukul tongkat. Untung Nabi Musa tidak berpikir apa hubungannya tongkat dengan laut. Ya toh? Kalau Nabi Musa berpikir begitu, pasti dia ditempelin sama Jibril. Kau tidak percaya kalau begitu? Arti pukul saja, tongkatmu pukul, terbelah lautan 13. Masya Allah ya. Jadi jalan tol. Jadi kalau masih ada tongkatnya Nabi Musa sekarang, pemerintah kita tidak susah bangun tol. Ya? Pukul saja jadi tol. Barangkali begitu, makasih ya. Ya, Masya Allah. Tapi itu dalam Al-Quran. Bagaimana kita wujudkan seperti itu? Nabi Yusuf juga masuk penjara, ya kan? Apa dia gelisah dalam penjara Nabi Yusuf? Tidak, tenang-tenang saja. Bahkan dia bilang lebih baik penjara daripada saya berzina. Masya Allah. Itu Nabi Ibrahim tuh, Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf ganteng sekali. Gitu? Nabi Yusuf punya ganteng itu 99%. Dan 1% dibagi-bagi sama kita semua. Makanya kalau diantara kita ada yang tidak karu-karuan, wajar. 1% dibagi-bagi. Iya kan? Seperti saya ini belang-belang, itu di dunia. Tapi kalau kita masuk surga, mudah-mudahan ini kan saya tak dengar tadi dari Pak Raymond ya. Pak Raymond tidak tahu katakan di sini masuk jadi napi, pulang jadi santri. Wah, itu luar biasa. Daripada masuk ustadz, pulang bahaya kan? Insya Allah ya. Mudah-mudahan insya Allah semua masuk surga di sini ya. Amin ya Rabbal alamin insya Allah. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid, Bapak Faisal Moduto. Yang saya hormati Pak Saiful, alhamdulillah. Yang saya hormati juga Pak Raymond, pembimbing kita, insya Allah ya. Dan semua hadirin wal hadirat. Tidak ada wal hadirat ya, cuma petugas insya Allah ya. Ya, ada satu ya. Allahu Akbar. Kita selawat dulu barangkali ya. Ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jadi usahakan tiap hari paling kurang 100 kali kita berselawat ya.
Karena Allah saja berselawat kepada Nabi, ya toh? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Bayangkan Allah saja berselawat. Begitu hebatnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad nanti menuntun kita semua masuk surga. Insya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, hari ini saya akan berbicara tentang warisan, ya, atau ilmu warisan atau faraid. Ya. Warisan ini nanti terjadi kalau ada yang meninggal. Ya. Semua kita kan mau meninggal, ya? Atau ada di sini? Saya tidak akan meninggal. Nanti kalau malaikat maut datang, ya kan? Saya mau ajak dialog dulu ya. Tidak bisa, ya? Pasti kita semua mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa. Jadi bukan cuma manusia, malaikat saja mati nanti. Yang paling terakhir nanti mati malaikat maut. Malaikat maut. Labbaik ya Allah. Apa semua yang hidup sudah mati? Labbaik ya Allah. Sudah ya Allah. Sekarang sini ngana. Dipanggil. Kamu sekarang saya cabut nyawanya. Aduh, setengah mati dia. Berat itu dicabut nyawa itu, ya kan? Ditarik dari kaki ke lutut, lutut ke perut, perut ke dada, sudah tenggorokan begini. Makanya Fir'aun itu begini dia. Saya mati dia, kan? Di laut timbul tenggelam. Rabbi Musa wa Harun. Dia berteriak. Tidak ada lagi, tidak ada gunanya tuh. Sudah tidak bisa lagi. Pada waktu itu sudah tidak bisa ada apa-apa lagi, tidak bisa ada yang menolong kita. Makanya disebut dengan sakrat. Apa itu sakrat? Sakrat itu mabuk, maut, mati, mabuk kematian. Biasa lihat orang mabuk, ya? Pernah lihat orang mabuk? Bagaimana kalau orang mabuk itu? Ya Allah, kadang-kadang got dia kira tanpa tidur. Iya toh? Baru kita tegur, Uti, kenapa tidur di got? Apa dia bilang? Ya bosok, ngana di got. Bayangkan seperti itu mabuk di dunia. Ini mabuk menghadapi kematian. Tapi kalau kita punya bekal seperti kita semua ini, dihibur oleh malaikat maut. Dihibur, ya, dipanggil dengan maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hamba-hamba yang baik, yang penghuni kelas 2, lapas kelas 2 Gorontalo. Masya Allah, dipanggil. Tentu pertama Pak Saiful dulu dipanggil, ya, ketuanya, ya. Kemudian Pak Raymond, terus sudah siap Pak Raymond? Masya Allah, Allahu Akbar. Iya, iya kan? Karena hidup di dunia ini cuma sementara, ya kan? Jadi kalau di dunia ini biar kita sukses bagaimana, pasti akan selesai. Nah, makanya kalau kita punya harta, itu harus dibagikan kepada ahli waris kita. Karena kita sudah tidak butuh lagi, ya kan? Tidak bisa kan kita bawa ke kubur kulkas kita, kan? Tidak bisa kita pesan, nanti kalau saya mati tolong kasih masuk dengan CP kulkas. Soalnya saya kuat sekali minum es. Mocok di mana? Ya kan? Di sana tuh sudah tidak ada PLN. Di dunia saya PLN so mati-mati. Apa yang menjadi PLN di sana? Apa yang menjadi PLN di sana? Yang PLN yang tiap hari Bapak baca Al-Quran. Itu nanti akan bercahaya nanti di sana. Allahu Akbar. Kaget kita. Siapa ngana? Belum pernah saya lihat orang sehebat aneh, seganteng anak, seharum Anda, sehebat Anda. Siapa ngana ini? Dia bilang saya ini Al-Quran yang selalu kau baca. Nah ini ya Bapak tiap hari jam 9 katanya. Selalu Pak. Jadi jangan bosan. Karena itu nanti bergerak. Yang semua ini kita sudah tinggalkan. Tidak ada lagi. Sama ketika kita lahir, begitu juga ketika kita mati. Tidak ada yang kita bawa. Tidak ada orang bawa pangkat jenderalnya. Tidak ada. Apalagi yang kopral, tambah-tambah lagi tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Yang direktur tidak ada. Yang kondektur sama. Satu-satunya yang kita bawa apa? Kain
kain kafan, iya kan? Ada enggak orang meninggal pakai jas? Ada, tapi bukan kita ya. Nggak ada ya. Kita cuma bawa kain kafan. Ada enggak orang waktu hidup di dunia, waktu dia hidup di dunia pergi pesta pakai kain kafan? Nggak ada yang mau. Itu menunjukkan kalau kita sudah meninggal dunia, yang paling pertama meninggalkan kita adalah harta kita. Yang kita cari siang, malam, banting tulang, peras keringat. Itu cuma kita dikasih oleh keluarga. Hati Allah, masa kasih kain kafan, kasih kain sutra jo? Nggak ada. Bagaimanapun cintanya istri kita yang pernah berjanji sehidup semati di bawah pohon tomat, tidak mau lagi. Dia tidak mau kasih lagi kita namanya sutra, nggak ada itu. Ya, nah, makanya kalau kita sudah meninggal dunia, harta kita itu sudah menjadi ahli waris. Siapa itu ahli waris? Ahli waris itu ke bawah, ke atas, ke samping. Ke bawah siapa? Anak, cucu, cicit, cocot. Barangkali kalau ada ya, tapi itu jarang sudah kita dapat sekarang. Biasa berhenti di cucu saja, ya kan? Ke atas siapa? Ayah. Ke atasnya lagi siapa? Kakek dan nenek, ayah dan ibu. Nah itu yang dapat bagian itu. Yang ke samping, saudara, saudara kandung, si ibu, si ayah. Itu namanya saudara kandung, ya kan? Ada yang ke sampingnya lagi, tidak ada saudara sekandung, saudara seayah. Berarti ayahnya berapa kali kawin, ya kan? Berapa kali kawin? Seayah. Kemudian seibu, berarti ibunya yang berapa kali kawin. Nah mungkin meninggal dulu suaminya. Tapi kalau sekarang ada juga ya, yang suaminya banyak, istrinya cuma satu. Nggak ada ya. Nah kecuali yang lain-lain daripada itu. Nah itulah namanya warisan. Warisan itu diwariskan kepada orang ini. Anak tidak bisa terhalangi, ya. Siapa lagi yang tidak bisa terhalangi? Anak laki-laki, anak perempuan, itu tidak bisa terhalangi. Dan menurut Al-Quran, perbandingan laki-laki dengan perempuan 2:1. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1. Kalau bahasa Al-Qurannya, lizakari mislu hasil unsayain. Bahagian seorang laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Aduh, kalau begitu tidak adil itu ya. Menurut sebagian pemikirannya orang. Padahal itu sebenarnya keadilan yang paling sangat adil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena laki-laki yang menanggung biaya hidup. Laki-laki. Perempuan tidak wajib. Tapi kalau perempuan mau kasih, itu dia bersedekah. Paham ya? Ya, seperti itu. Perempuan dapat setengah, laki-laki dapat 1, atau perempuan dapat 1, laki-laki 2. Tapi pengeluarannya laki-laki 1,5, sementara perempuan tidak ada pengeluaran. Mana yang lebih enak? Yang dapat banyak atau dapat sedikit tapi tidak ada pengeluaran? Lebih sedikit tidak ada pengeluaran, ya kan? Nah, itulah nanti ketika orang menjadikan itu sebagai cara untuk mendapatkan rezekinya. Ada 3 cara untuk mendapatkan rezeki dan mendapatkan warisan. Yang pertama dari namanya nasab. Ya, nasab itu artinya keturunan. Nah, itu. Yang kedua apa? Perkawinan. Jadi misalnya ada yang akad nikah, aku terima nikahnya si A dengan mahar sekian. Begitu dia ucapkan akad nikah seperti itu, kemudian is dead, meninggal dunia, maka dia dapat warisan dari pasangannya. Nah, itu namanya perkawinan. Yang ketiga adalah masalah perbudakan. Ya, tapi ini sekarang sudah tidak ada ya. Perbudakan sudah tidak ada sekarang. Budak itu sudah tidak ada. Cuma dulu-dulu yang ada. Sekarang sudah tidak ada. Ya. Jadi ini perlu kita sampaikan kepada keluarga kita, karena hari ini banyak orang berkelahi gara-gara warisan. Saya kemarin dipanggil di Telaga itu, ada dia punya istilahnya cuma anak hantu, anak mantu. Dia yang mau kuasai, padahal dia tidak berhak.
Nah, itu biasa terjadi perkelahian. Karena masalah harta semua orang suka. Tidak ada orang tidak suka harta. Bahkan anak muda bilang, biar orang sudah mau mati, kalau lihat uang lagi, bangun ulang. Ya kan? Kenapa? Karena namanya manusia itu semua suka namanya harta. Anaknya Nabi Adam saja, antara Qabil dan Habil itu terjadi pembunuhan gara-gara apa? Gara-gara harta. Nah, makanya kalau kita ambil hartanya orang, salah ambil, nanti di akhirat kita disuruh pikul. Jadi kita misalnya ambil orang punya tanah 1 jengkal saja, nanti kita disuruh pikul 7 lapis. Bawa di sana. 7 lapis. Setengah mati kan? Sementara di sana sudah tidak ada lagi perlindungan. Satu-satunya perlindungan nanti, nah itu tadi kita baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu ini perlu kita sampaikan kepada keluarga kita bahwa ketika ada yang meninggal dunia, maka terjadilah namanya waris mewarisi dengan 3 syarat. Yang pertama ada pewaris. Ada yang meninggal, ya. Yang kedua adalah ada ahli waris. Dan yang ketiga ada harta yang mau diwarisi. Nanti terpenuhi 3 itu. Kalau ada ahli waris, ada pewaris, tapi tidak ada harta, tidak terjadi. Karena tidak ada yang mau dibagi. Ya kan? Ada ahli waris, tapi belum ada yang meninggal. Jangan bagi-bagi hartanya orang. Biasanya nanti orang tua kita sudah tua. Ibu apa so tua bagi-bagi juga hartanya. Tidak boleh. Haram. Ya? Tidak boleh kita seperti itu. Biasa ada yang seperti itu, tak? Orang tuanya belum meninggal, dia sudah mau ambil. Bahkan cucunya bilang, lama sekali Tiopa hidup, kita semua ambil DP kelapa belum mati-mati. Itu cucu durhaka yang seperti itu. Ya kan? Tidak boleh seperti itu. Harus kita doakan orang tua kita, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Jadi saya kira ini dulu yang saya sampaikan. Nanti untuk pembahasan faraid ini panjang sekali sebenarnya ya. Nanti kita akan sambung lagi. Dan terakhir, mari sama-sama kita kembali istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Rabbi sidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa yahabli rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi disampaikan oleh Ustadz, dan kita masuk pada acara tanya jawab. 1, maju. Pertanyaannya tidak perlu yang terhormat, langsung pada pertanyaan. Ada lagi? Cukup 1 dulu? Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafar Emisat. Terima kasih banyak pengajian Ustadz, kebanyakan mengisi masalah-masalah fikih, tapi baru ini saya mendapati
pengajian itu berisi masalah pembagian warisan. Bahkan di kalangan para sahabat saja hanya satu ulama yang bernama Zaid bin Sabit yang menjadi ulama bagi masalah waris. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, tadi banyak disebut dalam ceramah tadi tentang nas pembagian harta waris baik untuk laki-laki maupun perempuan. Bagaimana misalnya Ustadz, ada seorang mempunyai anak 9, 3 laki-laki, 3 perempuan, dan 3 bencong. Bagaimana Islam memandang tentang transgender ini Ustadz? Apakah mereka juga mendapat hak waris? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Cuma 3 itu bencong, tidak boleh tambah lagi. Ada lagi? Cukup? Kita kasih kesempatan Pak Ustadz sambil menunggu penanya berikut. Pembagian 3 bencong, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin terima kasih. Ya. Jadi kalau ada yang meninggal tapi tidak dicerita ke sini siapa yang meninggal, ya? Apakah bapaknya atau ibunya? Ya? Bapaknya. Berarti kalau bapaknya meninggal, berapa hartanya dulu? Ya toh? Nanti dicari berapa hartanya. Kemudian ibunya dapat 1/8. Ibu dapat berapa? 1/8 karena ada anak, ya? Anaknya 3 laki-laki, 3 perempuan, 3 bencong. Ya. Jadi kalau dalam ilmu faraid, bencong itu disebut hunsah. Hunsah, ya. Tapi hunsah yang kita maksud itu bukan seperti bencong yang kita lihat kalau di Makassar itu di Karabosi. Ya, bukan itu, ya. Karena itu cuma dibikin-bikin. Jadi yang dimaksud dengan hunsah ini dilihat alat kelaminnya. Dilihat alat kelaminnya mana yang berfungsi. Mana yang lebih banyak berfungsi? Apakah yang at-tahiyatu atau yang 00, ya? Ya, boleh maaf ya. Ya, enggak apa-apa toh? Ya, itu ya mana yang berfungsi. Kemudian kalau tidak diketahui mana yang pertama kali mengeluarkan yang namanya baul atau air kencing. Mana yang pertama kasih keluar? Apakah yang lurus atau yang 0? Nah, itu dapat dilihat di situ. Jadi, kalau memang tidak dapat diketahui, dilihat kecenderungannya, ya. Misalnya dia selalu pakai baju laki-laki, berarti laki-laki dia, ya? Kemudian kalau dia selalu lebih feminin, nah berarti dia perempuan. Yang jelas bahwa kalau laki-laki dengan perempuan itu 2:1, ya. Jadi kalau kita lihat ini 9 anaknya berarti 3 kali 2 untuk laki-laki, ya. 3 kali 2 berarti berapa itu? 6. Tambah perempuan 3 berarti 9. Nah, yang bencong ini, yang hunsa harus kita cari tahu dulu informasinya, ya. Mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Ya, nanti kita golongkan dia. Kalau dia modelnya laki-laki, kita golongkan dia ke laki-laki. Tapi kalau dia perempuan, kita golongkan di perempuan. Misalnya dia perempuan semua, maka hartanya itu dibagi 12. Ya, misalnya perempuan semua yang bencong itu, maka dibagi 12. Tapi kalau dibagi misalnya laki-laki semua yang 3 bencong itu, berarti 3 kali berapa? 6 kali 2. 6 kali 2 berapa? 12 tambah 3 berarti dibagi 15 hartanya itu. Sisanya, ya. Karena nanti yang menghabiskan itu adalah anak, apalagi ada anak laki-laki dan anak perempuan yang namanya asoba bigairi. Asoba itu artinya yang mengambil sisa. Jadi kalau tadi sudah 1/8 diambil oleh ibunya, berarti 7/8 itu diambil oleh anaknya. Dengan ketentuan diselesaikan dulu yang pertama wasiat, kalau ada wasiatnya. Anakku nanti kalau ti papa mati, bapak wasiatkan 1/3 hartanya papa disumbangkan di masjid. Nah, itu harus dikeluarkan dulu wasiat, ya. Nah, tapi harus jelas wasiatnya. Ada yang ditulis, ada yang menyaksikan. Jangan sampai wasiatnya itu hanya dibuat-buat, tidak boleh, ya. Harus jelas wasiatnya itu. Dan wasiat tidak boleh yang bertentangan dengan agama. Tidak boleh wasiat bertentangan dengan agama. Nanti kalau saya meninggal dunia,
rumah ti papa ini bikin bordir. Tidak boleh dilaksanakan itu wasiat seperti itu. Karena itu melanggar aturan agama, ya. Nah, nanti ti papa punya uang sebagian kasih para peminum. Tidak boleh dilaksanakan kalau ada wasiat seperti itu. Bertentangan dengan agama. Yang kedua, apa yang diselesaikan? Membayar utangnya kalau ada, ya. Kalau ada utang. Kalau ada piutangnya juga harus ditagih. Biasanya kalau ada orang menanggil cuma utangnya yang dicari-cari. Ada piutangnya orang diam-diam. Tidak boleh, ya. Oh, bapak ini yang meninggal ada memberi utang sama saya. Harus kita bayar, ya. Karena nanti terjadi penuntutan di akhirat nanti, ya. Karena orang tidak bisa masuk surga kalau ada utang. Ya. Makanya kalau ada utang, pak utang sama dengan di bank-bank itu harus ada asuransi. Nah, tapi kalau tidayeng mungkin tidak ada, ya. Seperti saya ini, saya punya teman-teman tidayeng itu kalau jual-jual kain mungkin tidak ada asuransinya, ya. Misalnya jual daster 10 kali dusu. Nah, itu tidak ada asuransinya. Yang ketiga apa? Zakat. Kalau ada zakatnya dibayarkan zakatnya. Dan yang keempat adalah biaya penguburan, ya. Jadi biaya penguburannya itu diambilkan dari hartanya yang meninggal. Biaya penguburan. Dan tidak termasuk doa. Hari pertama, hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, itu yang tanggung keluarga, bukan orang yang mati, ya. Jadi tidak boleh diambilkan hartanya, karena saya banyak lihat di masyarakat seperti itu. Hartanya orang yang meninggal dijadikan sebagai biaya untuk doa-doa sampai hari ke-40, hari ke-100, tidak boleh, ya. Harus ke keluarga yang tanggung itu doa-doa. Tapi yang lain, yang keluar yang mayit ini atau mayita, laki-laki atau perempuan, itu hanya membagikan harta warisannya kepada ahli waris. Nanti ahli warisnya mau tanggung silakan, ya, seperti itu. Tapi tidak boleh langsung diambilkan dari hartanya kemudian bikin doa, tidak boleh seperti itu, ya. Maksudnya doa yang dimaksud yang tradisi itu yang kita maksud yang kita laksanakan. Bisa, ya, kira-kira, ya. Ya. Bagaimana Pak Jafar, boleh? Boleh, ya. Sudah cukup? Ya. Lanjut sedikit dengan penjelasan pertanyaan tadi. Kalau istri 1/8, kalau suami? Kalau suami berarti 2/2 atau 1/4. Kalau dia punya anak berarti 1/4. Kalau tidak punya anak dia dapat 1/2. Nah, begitu, ya. Tapi ini ada anak tadi, misalnya siapa yang meninggal? Istrinya, ya. Nah, berarti suaminya dapat 1/4. Berarti 3/4 dihabiskan oleh anaknya. Paham, ya? Boleh, ya? Ya. Jadi istri itu dapat 2. Yang pertama 1/4 kalau tidak ada anak, 1/8 kalau ada anak. Kalau suami 1/2 kalau tidak punya anak, 1/4 kalau punya anak. Jadi 2 bagiannya itu suami atau istri. Jelas, ya? Oke. Iya, masih ada pertanyaan? Pak Saiful, ya, silakan. Langsung. Assalamualaikum. Mau sharing sedikit Ustadz. Artinya sharing ini juga saya ingin berbagi dengan teman-teman. Ini pengalaman waktu orang tua saya meninggal, ayah. Saya sebagai anak yang tertua laki-laki, tentunya dalam memimpin rapat pembagian ini bingung kira-kira bagaimana caranya. Yang saya jalankan begini, biar teman-teman juga tahu. Sebelum harta ini kita bicarakan dalam rapat keluarga, itu saya sudah membuka WA atau waktu masih di luar kan, WA dengan para ustadz termasuk Ustadz Bahmid, Ustadz Hairudin, itu mengenai susunan saya punya anggota keluarga. Saya tidak menyebutkan jumlah hartanya, cuman ya tadi itu dijelaskan tadi. Yang kedua, bahwa sekarang ini dengan zaman digital ada aplikasi yang sudah begitu kita masukkan angka berapa anak segala macam seperti yang tadi langsung keluar. Kita anggap misalnya kita punya harta itu 100 juta misalnya. Begitu kita masukkan di dalam aplikasi itu, maka berapa dapat anaknya laki-laki segala macam itu dalam bentuk angka juga. Setelah saya dapat informasi itu, saya cocokkan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz itu, kurang lebih sama, tidak lari jauh. Jadi sebagai sharing saja, saya tanyakan kepada Ustadz, apakah bisa kita berpatokan dengan aplikasi yang tadi, atau harus ada instansi atau departemen yang kita harus ini Pak, biar kita di backup untuk aturannya. Karena
Kalau kita tidak adil dalam proses rapat keluarga itu, bisa-bisa kita jadi fitnah begitu. Silakan. Iya, terima kasih. Jadi aplikasi itu sudah membantu kita sekarang. Tidak perlu lagi kita hitung-hitung, tak? Sudah gampang. Kita kasih masukan. Cuma jangan salah kasih masuk, ya kan? Kalau salah kasih masuk, keluar juga salah. Kenapa? Misalnya orang harusnya dapat 1/4, kita tulis 1/8. Nah, pasti pembagiannya sedikit, ya kan? Nah, itu tidak boleh seperti itu. Yang biasa terjadi itu kalau terjadi di pemerintahan itu biasanya langsung ke pengadilan, ya. Tapi itu rugi sebenarnya kalau ke pengadilan. Kenapa? Karena kita menghabiskan uang sebenarnya kalau seperti itu. Karena ini hanya persoalan keluarga. Hanya biasa di sini kalau ada orang yang terlalu, orang-orang terlalu bilang terlalu L. Tahu itu L? Nah, terlalu itu. Kalau itu dia mau ambil semua itu, ya. Dia bacangkul terus, tidak mau baskop, ya. Itu yang bahaya kalau ada seperti itu. Tapi memang manusia harus dia, karena barang harta warisan ini adalah seperti hadiah sebenarnya. Kita tidak berusaha sudah dapat, ya kan? Jadi apa yang diberikan oleh Allah itu harus kita ikuti seperti itu. Jadi betul tadi Pak Saiful bilang kalau dimasukkan di aplikasi untuk misalnya tadi seperti ibu dapat 1/8, kemudian anak dapat sekian, itu sudah selesai kalau seperti itu. Dengan terlebih dahulu mimba di wasiatin yusi bahawudain, kata Al-Quran, selesaikan wasiatnya, selesaikan utangnya. Oleh ulama ditambah biaya penguburan dan zakatnya kalau ada zakatnya. Ya, jelas kira-kira ya? Oke. Iya, saya kira cukup jelas ini pembagian harta. Kesimpulannya bahwa pembagian harta akan bisa ada apabila ada pewaris, ada ahli waris, ada harta yang diwariskan. Kemudian dengan catatan bahwa menyelesaikan wasiat, hutang bagi almarhum. Kemudian apabila jika istri yang meninggal suami dapat setengah, jika tidak punya anak, dan jika punya anak hanya 1/4. Dan jika suami yang istri yang meninggal maka istri yang meninggal, maka jika suami yang meninggal maka istri dapat 1/4 jika tidak punya anak, dan 1/8 jika punya anak. Demikian saya kira kesimpulan dari sementara, dan mari kita tutup dengan doa acara pada sore hari ini, dan mohon perkenan Pak Ustadz untuk bisa membawakan doa penutup. Dengan hormat kami persilakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan doa kita hari ini dengan turunnya hujan, karena turun hujan itu menurut hadis doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami penghuni lapas kelas 2 Gorontalo hari ini menadahkan tangan kami kepadamu ya Allah. Kami tahu ya Allah kami banyak bersalah kepadamu, sehingga hari ini mungkin engkau hukum kami. Tetapi kami sebagai manusia ya Allah, hati nurani kami berkata engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Maka ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kami berada di tempat ini, kami ikhlas ya Allah, sebagaimana nabimu Nabi Yusuf menerima hukuman di penjara, tetapi beliau merasakan kenikmatan di dalamnya ya Allah. Kami juga seperti itu ya Allah. Jika pada waktunya nanti kami memohon kepadamu ya Allah, agar engkau senantiasa menuntun kami dalam kehidupan ini, sehingga kami dengan segera bisa keluar dari tempat ini dan memberikan kontribusi kami dengan baik untuk masyarakat, keluarga, dan diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah, kami berdoa kepadamu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Jika engkau tidak mengampuni dan memaafkan kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang rugi.
tapi dengan sifat-Mu yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami yakin ya Allah, Engkau telah merubah kami menjadi manusia-manusia yang baik. Ya Allah, tulislah nama-nama kami semua di dalam surga-Mu, agar kami tidak merasakan payahnya hidup di dunia ini, karena kami merasakan kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kebaikan-kebaikan kami adalah merupakan catatan akan kami terima di hadapan-Mu nanti ya Allah, dengan ayat-Mu, fa amma man khaffat mawazinuh fahuwa fi isyatir radiyah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dosa-dosa kami semua, dan terimalah segala amalan-amalan kami. Ya Allah, kami juga berterima kasih kepada Bapak Kasih bin Adik yang terus membimbing kami agar kami menjadi manusia yang berharga di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kami semua mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.